Film dibuka dengan menampilkan kereta api berjalan di dataran tandus di negara Australia. Di salah satu gerbong kereta terdapat seorang pria bernama Virgil. Dia pergi dari negaranya untuk mencari kerja di sebuah pertambangan di negara Australia. Kereta kemudian berhenti di sebuah stasiun kecil. Virgil lalu turun dari kereta dan berjalan menuju sebuah pertokoan. Di situ dia akan bertemu seseorang bernama Kate, di mana sebelumnya mereka memang sudah melakukan perjanjian. Dan orang yang bernama Kate tersebut akan mengantarnya menuju komplek pertambangan. Singkat cerita, mereka memulai perjalanan menggunakan sebuah mobil pick-up. Dan cuaca yang sangat panas membuat Virgil mencoba menyalakan AC. Akan tetapi hal itu dilarang oleh Kate, karena menyalakan AC akan membuat mesin mobil cepat panas, di mana hal itu akan membuat mobilnya mengalami kerusakan. Di tengah perjalanan, ban mobil yang mereka kendarai bocor dan terpaksa berhenti untuk mengganti ban mobil di bawah terik matahari yang sangat panas. Singkat cerita, mobil sudah diperbaiki. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan tak lama setelah itu, siang pun berganti malam. Mereka berhenti untuk beristirahat, menyalakan api unggun untuk berjaga-jaga dari serangan serigala dan anjing liar. Menikmati malam sambil membicarakan banyak hal, dan dari obrolan itu diketahui bahwa Virgil datang dari negara bagian barat, di mana di sana sedang terjadi migrasi besar-besaran karena suatu kekacauan di negaranya. Mungkin karena perang, guys. Saat hari kembali siang, mereka melanjutkan perjalanan, namun kali ini Virgil yang mengemudikan mobil. Melihat Kate yang sedang tidur, Virgil mencoba kembali menyalakan AC karena cuaca panas tak tertahankan. Dan tak lama berselang, apa yang dikhawatirkan oleh Kate di awal film benar saja terjadi. Mobil mereka mengalami mogok karena mesin yang terlalu panas. Dan hal itu tentu saja membuat Kate sangat marah. Sementara Virgil hanya bisa meminta maaf atas kesalahan yang dia perbuat. Dia kemudian berjalan mengambil jarak untuk buang air kecil, melepas pandangan pada dataran gersang yang sangat panas itu. Lalu dia melihat sebongkah batu yang telah menarik perhatiannya. Sesaat dia merasa ragu bahwa apa yang dilihatnya adalah bongkahan emas. Virgil berteriak memanggil Kate agar dia mengamati bongkahan batu yang berada di depannya. Kate kemudian membakar batu itu untuk memastikan bahwa bongkahan itu benar-benar emas asli. Dan singkat cerita, setelah memastikan bahwa bongkahan itu benar-benar emas asli, mereka langsung menggali dan mencoba menarik bongkahan emas itu dari dalam tanah. Namun, bongkahan itu tak bergerak sedikit pun. Bongkahan emas itu sepertinya punya diameter yang cukup besar, hingga cara apapun yang mereka coba lakukan tak membuahkan hasil apapun. Sementara matahari mulai terbenam, mereka memutuskan untuk mencari kayu bakar, karena jika mereka tidak membuat api unggun saat malam hari tiba, tentu mereka akan menjadi sasaran empuk anjing-anjing liar di dataran gersang itu. Dan lagi-lagi siang pun berganti malam. Mereka tentu saja merasa bahagia atas temuannya. Kate lalu menyarankan kepada Virgil untuk pergi mencari dan menyewa eskavator. Sementara Kate akan berjaga-jaga agar tidak ada orang yang melihat bongkahan emas mereka. Namun Virgil sepertinya sedikit ragu dan tidak percaya, dan memilih untuk menjaga emas itu. Sementara Kate lah yang harus pergi mencari eskavator. They're not likely to want us to keep the gold for ourselves. I got more water because I gotta put it in the truck to keep the engine cool. Keesokan harinya sebelum Kate berangkat mencari eskavator, dia memberi Virgil beberapa bekal makanan dan sebotol air, dan juga sebuah telepon agar nantinya mereka bisa berkomunikasi. Virgil kemudian membuat tempat perlindungan seadanya, berteduh dari terik matahari yang sangat panas. Dia juga mengumpulkan kayu bakar untuk membuat api unggun saat malam hari tiba,
Dan di hari kedua di dataran tandus itu, Virgil melihat tanda-tanda akan datangnya badai dari kejauhan. Dia bergegas menuju tempat yang lebih tinggi untuk berlindung, dan tak disangka di sana dia menemukan bangkai pesawat yang jatuh dan ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Dia pun berinisiatif mengambil bagian-bagian dari pesawat itu untuk dijadikan tempat berlindung. Dan semakin lama berada di tempat itu, sinar matahari yang sangat panas membuat kulitnya merah dan melepuh layaknya luka bakar. Virgil mulai menyadari bahwa bertahan sendirian di tengah gurun tandus itu bukanlah perkara mudah. Nyawanya benar-benar dipertaruhkan. Siang hari harus bertahan dari terik matahari, sedangkan malam hari harus terus waspada dari serangan hewan buas yang setiap waktu bisa mengancam keselamatannya. Dan ketika dia ingin mengambil kembali bagian bangkai pesawat yang dia temukan, dari kejauhan dia melihat seorang perempuan berjalan menuju ke arahnya. Karena tidak ingin bongkahan emasnya diketahui oleh siapapun, Virgil mencoba merahasiakan bongkahan emasnya dari perempuan itu. Namun, perempuan itu paham bahwa ada yang dirahasiakan oleh Virgil. Perempuan itu terus mencecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Virgil merasa kesal. Hingga akhirnya karena sudah sangat emosi, Virgil secara spontan memukul perempuan itu dengan batang kayu, yang menyebabkan perempuan itu tewas seketika. And how are you getting there? I think you're lying. Tubuhnya terkapar, darah segar mengucur dari kepala perempuan itu. Dia kemudian duduk termenung, terbesit rasa penyesalan di hatinya karena telah melakukan pembunuhan. Namun karena galian itu tidak begitu dalam, anjing-anjing liar datang berniat memakan jasadnya. Melihat itu, Virgil mengusir mereka, lalu memilih untuk membakar jasad perempuan itu di tengah kegelapan malam. Siang hari saat Virgil tertidur, Kate menelponnya memberitahu bahwa dia sudah mendapatkan ekskavator, namun cuaca yang ekstrim menghambat perjalanannya. Virgil kemudian melihat sebuah truk melintas di depannya. Terbesit keinginan untuk meminta tumpangan, namun keinginan yang lebih besar untuk bisa mendapatkan emas membuat Virgil mengurungkan niatnya, meski keadaan fisiknya sudah sangat buruk. Dia harus berjuang lebih keras lagi untuk bertahan, dan ketika dia mengumpulkan kayu bakar, tiba-tiba badai yang dikhawatirkan dari awal datang menerpa menyapu habis tenda perlindungan yang sudah dia bangun. Virgil bertahan semampu yang dia bisa, namun sial baginya, sebatang kayu menusuk perut Virgil dan membuatnya pingsan tak sadarkan diri. Setelah terjangan badai berlalu, dia terbangun dengan tubuh yang berselimutkan pasir. Sekuat tenaga dia bangun sempoyongan. Sebatang kayu yang menancap di perutnya membuat Virgil kian tak berdaya melawan ganasnya alam dan ekstrimnya cuaca di dataran gersang itu. Hidupnya benar-benar dipertaruhkan demi sebuah bongkahan emas. Dia diambang kematian, namun tak ada pilihan lain yang bisa dia perbuat. Virgil pun mencoba menarik batang kayu yang menancap di perutnya itu. Darah segar mengalir, membuat siapapun yang melihat ikut merasakan sakit yang dirasakan oleh Virgil. Seorang perempuan yang sangat mirip dengan perempuan sebelumnya mendatangi Virgil. Dia mengira bahwa itu hanyalah halusinasi, namun semua itu adalah kenyataan. Diketahui bahwa perempuan itu adalah saudara dari perempuan yang telah dia bunuh sebelumnya. Perempuan itu bertanya apakah Virgil melihat saudaranya, namun Virgil tak memberi jawaban. Perempuan itu memberinya minum dan menawarkan bantuan, namun Virgil menolak, bahkan menyuruhnya untuk pergi. Hal itu semata-mata dilakukan oleh Virgil untuk menjaga kerahasiaan bongkahan emasnya. Kali ini Virgil benar-benar diambang batas. Dia sudah tak berdaya untuk terus bertahan, lalu meraih telepon untuk menghubungi Kate temannya.
Terdengar bahwa Kate sudah dekat dan akan segera sampai. Virgil pun menyuruh Kate agar segera kembali, karena dia sudah benar-benar dalam keadaan bahaya. Hewan buas dan anjing-anjing liar sudah mengepungnya. Mereka sadar bahwa Virgil sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Anjing-anjing liar itu melihatnya sebagai makanan yang siap untuk dihabisi. Perlawanan yang dilakukan oleh Virgil pun seolah sia-sia. Dia berada dalam kepasrahan bahwa dirinya sudah diambang kematian, menahan rasa sakit dari gigitan yang merobek tubuhnya. Sementara Kate ternyata sudah berada di atas bukit. Dia sengaja membiarkan Virgil mati dimakan hewan buas, agar dia bisa menikmati sendiri bongkahan emas itu tanpa harus membaginya. Mengetahui bahwa Virgil sudah tewas, Kate pun turun dari atas bukit dan bersiap untuk menggali bongkahan itu. Namun baru saja turun dari mobil, tiba-tiba anak panah menancap tepat di dadanya. Dia pun tewas seketika itu juga. Dan diketahui bahwa pemanah itu adalah saudara perempuan yang telah dibunuh oleh Virgil, di mana sebenarnya perempuan itu telah mengetahui soal bongkahan emas itu ketika menemui Virgil yang tak sadarkan diri. Dan film pun berakhir.